Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Di video ini kita akan memulai sebuah seri atau playlist baru tentang deep learning, yaitu tentang dasar-dasar deep learning, serta mengimplementasikan algoritma long short term memory atau LSTM untuk melakukan prediksi atau peramalan. Nah, pada video ini kita akan melakukan studi kasus menggunakan dataset yang diambil dari data online BMKG. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengambil dataset yang saya gunakan di video ini, teman-teman bisa mengunjungi data online bmkg.go.id. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melakukan registrasi jika belum memiliki akun dan mengisi informasi pengguna yang ada di sini. Tapi di sini saya sudah melakukan registrasi, jadi saya bisa langsung login saja. Nah, jika sudah berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengambil data-data yang kita inginkan atau yang kita perlukan. Nah, di sini saya misalnya memilih data harian. Nah, dari sini saya akan mengambil data harian. Untuk stasiun saya memilih UPT, dan untuk parameter di sini teman-teman bebas untuk memilih parameter apa yang ingin digunakan. Di sini ada arah angin, ada curah hujan, ada kecepatan angin, kelembapan, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya ingin mengambil parameter untuk temperatur rata-rata, temperatur minimum, temperatur maksimum, lamanya penyinaran matahari, kelembapan, dan kecepatan angin tidak perlu, mungkin saya akan ambil curah hujan saja. Nah, di sini ada 6 parameter yang saya gunakan. Kemudian untuk provinsi, saya mengambil untuk daerah saya Sulawesi Selatan, dan saya akan memilih Kota Makassar. Untuk stasiun saya ambil dari Stasiun Meteorologi Maritim Pautere. Nah, untuk rentang waktu, di sini teman-teman bebas memilih. Namun, saya sarankan untuk mengambil rentang waktu yang cukup lama, karena semakin banyak data yang kita miliki, maka model yang kita buat tentunya akan semakin akurat. Nah, sebagai contoh saya akan mengambil data dari tahun 2016. Nah, di sini akan saya ubah menjadi 2016. Saya ambil dari awal tahun, yaitu 1 Januari. Nah, untuk mengambil data dari BMKG ini, kita perlu mendownloadnya satu persatu karena batas data yang bisa didownload di sini hanya 31 hari. Jadi misalkan kita download dari tanggal 1 Januari, maka batasnya itu cuma sampai 1 Februari atau jumlahnya 31 hari. Tapi di sini saya ingin ambil sampai tanggal 31 saja supaya nantinya dia bulat 1 bulan. Nah, langsung kita proses. Setelah itu tinggal kita berikan rating agar kita bisa mendownload datanya. Di sini ada 2 pilihan, ada Excel dan ada PDF. Kita gunakan yang Excel. Nah, setelah kita download, kita bisa buka filenya. Nah, kurang lebih filenya akan seperti ini. Mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Januari tahun 2016. Nah, di sini filenya ada banyak missing value yang nanti akan kita proses. Namun sebelum itu kita akan download dulu semua datanya. Saya akan membuat sebuah folder untuk mengelompokkan data-datanya dulu. Misalnya sini saya ingin membuat folder untuk 2016. Kemudian untuk 2017, untuk 2018, 2019, 2020, 2021,
dan terakhir 2022. Jadi saya ingin mengambil data dari rentang tahun 2016 hingga tahun 2022. Selanjutnya data bulan Januari 2016 ini kita ubah namanya. Saya ingin ubah menjadi 01, sesuaikan dengan bulannya, dan kita masukkan ke folder sesuai dengan tahunnya. Jadi di dalam folder 2016 ini kita memiliki data untuk bulan 1. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi mendownload untuk yang bulan kedua. Kita proses lagi. Lalu kita kirim dan kita download lagi datasetnya. Nah, untuk yang ini kita ubah menjadi bulan 2. Karena ini adalah data untuk bulan Februari di tahun 2016. Kita kelompokkan menjadi seperti ini. Di sini untuk view-nya saya ubah menjadi small icon atau jadi list. Nah, sini sudah ada untuk data Januari, Februari. Nah, kita lanjutkan untuk data-data lainnya juga ke Maret. Kita proses lagi. Setelah itu kita ubah lagi menjadi Maret, yaitu bulan 03. Kemudian kita masukkan ke tahun 2016. Lakukan seterusnya sampai semua data-datanya terisi hingga tahun 2022. Jadi mungkin biar cepat saya skip saja videonya. Nah, jadi seperti ini kira-kira struktur dari data yang sudah kita download dari tahun 2016 hingga tahun 2022. 2016 terdiri dari data selama 12 bulan, begitu pula untuk 2017, 2018, dan seterusnya hingga tahun 2022. Selanjutnya, kita membuat file Excel baru di sini. Misalnya kita namakan menjadi dataset.excel. Kemudian kita buka. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka satu-satu file dari yang paling pertama, yaitu Januari 2016. Kemudian kita kopikan semua datanya. Untuk data yang pertama kita ambil bagian headingnya juga atau judulnya, hingga data yang paling terakhir kita kopikan. Kemudian kita pindah ke dataset yang masih kosong. Kita paste di sini, dan di sini kita pilih paste values. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lebarkan supaya lebih jelas. Selanjutnya, data bulan Januari sudah masuk. Di sini kita tutup saja. Di sini bisa kalian pilih no. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan semua datanya ke dalam satu file Excel. Nah, kita buka yang kedua lagi. Nah, untuk yang kedua kita tidak perlu mengambil bagian headingnya. Kita cukup langsung mengambil bagian datanya saja. Dan kita seleksi sampai data yang paling terakhir. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita sambungkan di bagian bawah file ini. Seperti biasa, kita pilih paste option di sini dan kita pilih paste values. Nah, seperti ini. Data bulan pertama dan data bulan kedua sudah tergabung. Selanjutnya kita lanjutkan untuk data bulan ketiga. Ini kita tutup, pilih no, dan kita lanjutkan seterusnya sampai data ke 2022. Nah, di sini kita bisa tahan tombol kontrol, tahan tombol shift, dan tekan tombol kanan untuk menyeleksi hingga data yang paling kanan. Kemudian kontrol shift bawah untuk menyeleksi hingga data yang paling bawah. Nah, ini untuk cara cepatnya. Kemudian kita klik kanan dan lalu pilih copy dan kita paste lagi di sini untuk bulan yang ketiga. Nah, jika sudah, data bulan kedua, data bulan ketiga sudah masuk, kita pilih paste values di sini. Lakukan hal yang sama hingga
semua datanya berhasil disatukan. Jadi mungkin saya akan skip dulu videonya supaya tidak terlalu lama. Nah, kurang lebih seperti ini datanya jika kita sudah satukan dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2016 hingga data yang paling terakhir itu adalah data 31 Desember tahun 2022. Nah, jumlah data yang kita punya di sini bernilai 2558. Nah, jika sudah begini, maka data sudah siap untuk diproses lebih lanjut. Tapi sebelum itu, jika kita buka salah satu dataset yang kita download dari BMKG, nah misalkan ini, di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada data tidak terukur itu bernilai 8888 dan ada juga 9999 yang merupakan tidak ada data atau tidak dilakukan pengukuran. Nah, data seperti ini bisa menimbulkan noise. Jadi, untuk itu kita perlu menghapus terlebih dahulu datanya dan mengubahnya menjadi sel kosong. Caranya, kita tutup dulu tab yang ini. Nah, ini adalah file dataset kita yang tadi kita gabungkan. Yang pertama itu kita bisa memilih menu Find and Select di sini, kemudian pilih Replace di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan tombol Ctrl F. Nah, kemudian pilih Replace yang ada di sini. Kemudian kita tinggal memilih apa kata yang ingin diganti dan ingin digantikan dengan kata apa. Nah, di sini saya ingin mengganti nilai 8888 dengan isian yang kosong. Jadi langsung saja 8888 di sini akan kita kosongkan. Jadi untuk replace with-nya ini kita kosongkan saja dan kita pilih replace all. Nah, jika sudah begitu, maka semua nilai 888-nya sudah hilang. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk yang nilai 9999. Kita replace all dan oke. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan pembersihan data secara manual di Excel sebelum kita melakukan tahap preprocessing selanjutnya. Jadi, dataset kita ini sudah siap untuk dilakukan preprocessing lebih lanjut lagi untuk di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Di sini kita sudah memiliki data dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.